Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Firmansyah dengan NIM 111252002 Program Studi Manajemen. Yang terhormat Bapak Mugi Rianto dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pekerjaan sebagai staf retur di supermarket hari-hari Pasar Swalayan. Masuk ke dalam pengertian mengenal tentang peran retur. Staf retur adalah tim khusus yang menangani barang yang dikembalikan oleh pelanggan ke PT atau ke supplier. Pekerjaan ini sangat vital dalam operasional pergudangan. Barang yang dikembalikan atau yang diretur juga tentunya memiliki alasan jelas. Salah satu contoh barangnya yang pertama bisa jadi rusak, yang kedua expired, atau juga bisa jadi barang itu tidak sesuai saat penerimaan barang. Berikut adalah alasan mengapa barang tersebut dikembalikan atau diretur. Yang pertama adalah barang rusak. Barang yang mengalami kerusakan pada saat pengiriman ataupun rusak pada saat penyimpanan maupun display barang, sehingga barang tersebut tidak layak pakai atau udah nggak bisa dijual, itu udah wajib diretur. Yang kedua, barang expired, khusus untuk produk makanan, minuman, atau kosmetik yang telah melewati batas waktu kelayakan pemakaian. Semua barang yang jenisnya makanan dan minuman ataupun kosmetik, kalau udah lewat batas waktu expired itu udah wajib diretur. Selanjutnya ada barang yang tidak sesuai. Pelanggan menerima barang yang ukuran, warna, atau jenisnya tidak sesuai dengan apa yang mereka pesan pada sistem. Bisa jadi statusnya tolakan barang, tapi tetap saja sistemnya itu diretur. Selanjutnya masuk ke dalam proses alur kerja sebagai staf retur. Langkah pertama melakukan proses retur adalah menyortir produk atau menyortir barang. Mana yang kondisi rusak, mana yang kondisi expired sesuai asal terima barangnya. Di sini saya menampilkan gambar beberapa barang yang rusak atau yang expired atau siap diretur. Kita ambil contoh barang real good. Barang real good adalah produk dari PT supplier PT Japa Food. Semisal produk real good itu mengalami kerusakan atau expired, kita wajib meretur atau mengembalikan barang tersebut dengan status retur itu ke PT Japa Food dari asal terima barangnya, yaitu PT Japa Food. Setelah melakukan penyortiran, ada beberapa tahapan akan meretur barang. Di antaranya mencari SKU atau barcode barang. Tujuannya untuk menyesuaikan merek barang, gramasi barang, atau kuantiti barang yang akan diretur. Yang kedua, mendata semua barang yang akan dan sudah sesuai dengan ketentuan retur. Yang ketiga, bagian admin receiving akan mengeluarkan faktur yang berisikan nama supplier, nama barang, jenis barang, dan kuantiti barang, dan keterangan atau alasan mengapa barang tersebut diretur. Berikut adalah contoh gambar faktur yang berisikan nama supplier, nama barang, jenis, dan kuantiti barang yang sudah diretur dan siap dikembalikan ke PT atau ke supplier Bukit Inti. Contoh dari gambar yang saya lampirkan di sini ada barang sabun Yumeda dengan alasan kenapa diretur barang tersebut adalah bocor dan dikembalikan atau diretur dengan kondisi 1/1 ke supplier PT Bukit Inti. Ini adalah faktur yang dikeluarkan oleh admin receiving tadi di slide sebelumnya di pengertian nomor 2. Masuk ke dalam peran dan tanggung jawab sebagai staf retur. Peran utama saya fokus di bagian retur, yang dimana saya harus melakukan dengan seteliti mungkin karena menyangkut dengan stok di toko. Selain pada supplier, hari-hari Pasar Swalayan juga mempunyai gedung gudang tersendiri, yaitu gudang Jatake. Isi dari gudang tersebut ya jelas barang, stok gudang yang akan dikirim ke cabang hari-hari tertentu. Barang yang datang atau terima barang dari gudang stok Jatake, maka yang berstatus retur tersebut harus dikembalikan juga ke gudang Jatake. Kalau di slide sebelumnya kan ada produk sabun Yumeda, itu berstatus retur dengan kondisi rusak, harus dikembalikan ke supplier atau ke PT Bukit Inti. Kita ambil contoh barang yang datang dari Jatake itu beras. Semisal beras itu mengalami kerusakan, nah maka beras tersebut harus diretur juga ke gudang Jatake. Jadi semua barang retur yang pertama kali terima barang dari PT atau dari gudang Jatake harus diretur sesuai pertama kali terima barang. Masuk ke dalam tantangan yang dihadapi tentang pekerjaan sebagai staf retur barang di gudang. Yang pertama, ketidaksesuaian data barang.
Jumlah barang yang diretur terkadang tidak sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem. Selain itu, sering terjadi kesalahan dalam penginputan kode barang, jumlah barang, maupun alasan barang tersebut diretur, sehingga perlu dicek secara ulang dan lebih teliti. Yang kedua, kondisi barang yang beragam. Barang yang dikembalikan memiliki kondisi yang berbeda-beda. Yang pertama, bisa rusak atau cacat atau kadaluarsa atau bisa jadi masih bisa layak jual. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan yang cermat untuk menentukan tindakan yang tepat terhadap barang tersebut. Yang ketiga, koordinasi antar departemen. Staf retur harus berkoordinasi dengan berbagai bagian, seperti penjualan atau pengiriman dan pembelian dari supplier. Perbedaan informasi atau miskomunikasi antar departemen dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses retur. Yang keempat, penataan dan penyimpanan barang retur. Barang retur harus dipisahkan dari stok normal agar tidak terjadi kesalahan dan pengelolaan persediaan. Keterbatasan ruang penyimpanan di gudang juga sering menjadi tantangan dalam penataan barang retur. Yang kelima, tekanan ketelitian dan kecepatan. Pekerjaan ini menuntut tingkat ketelitian yang sangat tinggi karena kesalahan kecil dapat menyebabkan kerugian perusahaan dan ketidaksesuaian data stok. Di sisi lain, proses retur juga harus diselesaikan dengan cepat agar operasional perusahaan tidak terganggu. Yang keenam, dokumentasi dan administrasi. Setiap barang retur harus didokumentasikan dan dicatat dengan lengkap sebagai bukti serta bahan laporan. Kelengkapan dokumen dan ketepatan administrasi menjadi tantangan yang harus diperhatikan. Yang terakhir, menangani keluhan pelanggan atau supplier. Staf retur perlu memahami alasan pengembalian barang dan memastikan proses berjalan sesuai prosedur. Selain itu, terkadang kita juga harus menghadapi keluhan atau tuntutan dari pelanggan maupun supplier yang menginginkan penyelesaiannya itu secara cepat. Berikut saya melampirkan motivasi. Mengelola barang retur bukan hanya tentang mengembalikan barang, tapi juga tentang menjaga ketelitian, tanggung jawab, dan kepercayaan. Setiap data yang akurat dan setiap proses yang berjalan dengan baik menjadi kontribusi penting bagi kelancaran operasional perusahaan. Kerja yang teliti hari ini adalah kunci keberhasilan perusahaan di masa depan. Lanjut ke bagian penutup. Dengan demikian, materi mengenai staf retur barang di gudangnya telah saya sampaikan. Dari pembahasan ini dapat diketahui bahwa staf retur memiliki peran penting dan memastikan proses pengembalian barang berjalan dengan baik, menjaga keakuratan data, serta mendukung kelancaran operasional perusahaan. Dengan ketelitian, tanggung jawab, dan koordinasi yang baik, setiap proses retur dapat ditangani secara efektif dan efisien. Demikian saya sampaikan tentang peran staf retur di perusahaan hari-hari pasar swalayan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.